Kalau ada yang dekat, kenapa milih yang jauh? Betul Nanti sekali. LDR-an jadinya. Waduh. Kalau ada yang murah, kenapa milih yang mahal? Wah, gitu ya. gitu. Oke, Iya, toh oke. di Universitas Tidar itu sudah universitas negeri. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Aknar Sabrina siap menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya menarik nih, terutama bagi Sobat Untidar ataupun kalian yang sedang mempersiapkan ataupun mempertimbangkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu nih, kalau sebenarnya Universitas Tidar itu sudah memiliki program studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris yang baru dibuka di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung bareng koordinator dari program studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris yang nantinya kita ini akan mencari tahu nih seberapa menarik dan juga seberapa menjanjikannya sih kuliah di S2 Untidar ini, dan juga nantinya juga akan sharing-sharing terkait dengan informasi-informasi terkait dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Sobat Untidar. Apa kabarnya Ibu? Baik sekali, luar biasa. Oke, alhamdulillah baik ya Bu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Bu, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu agar kita semakin akrab juga. Mungkin saya bisa perkenalan diri terlebih dahulu karena tadi belum sempat berkenalan ya Bu. Yeah. Nah, perkenalkan, nama saya Akna, saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tidar yang saat ini menjadi host untuk menemani Ibu ngobrol-ngobrol bareng di podcast kali ini. Nah, mungkin boleh juga Ibu perkenalan diri, bisa disebutkan nama lengkapnya siapa, terus dari bidang apa, dan juga jabatannya sebagai apa, ataupun nanti bisa juga menyapa Sobat Untidar yang ada di rumah nih Bu. Oke, silahkan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sri Sarwanti, tapi biasa disebut atau dipanggil Bu Wanti saja. Bu Wanti, ya. ya. Saya di sini sebagai koordinator program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Oke, berarti biasa dipanggil Bu Wanti, ya, Wanti, sebagai ya. koordinator program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, ya. nah kalau boleh tahu nih, sebelum kita menggali lebih dalam terkait program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, kira-kira kenapa sih ibu itu dulu tertarik di bidang pendidikan bahasa Inggris? Oh iya, ini Mbak, kalau saya pribadi, mengapa saya tertarik di bidang bahasa Inggris ini? Kita tahu bahwasannya sekarang kita harus berwawasan global. Sedangkan kalau berwawasan global kita harus memiliki keterampilan abad 21. Nah, salah satu keterampilan abad 21 adalah komunikasi. Nah, jadi kalau kita akan berkomunikasi secara global, kita harus menguasai alat komunikasi global, yaitu bahasa Inggris. Ya, begitu. Sehingga kemudian saya kemudian bersama teman-teman menginisiasi untuk membuka program studi pendidikan bahasa Inggris jenjangnya S2. Dan kita S2. sebut prodi ini adalah Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Begitu Mbak. Itu. Kalau boleh tahu nih, selain menjadi koordinator, Ibu ini juga masih aktif mengajar ataupun meneliti atau seperti apa? Oh iya, sebagai dosen tentu saja dosen aktif, itu saya harus memenuhi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Dan juga kebetulan saya juga menjadi PIC kewirausahaan di Universitas Tidar. Kewirausahaan ya Bu, ya. Oke. Luar biasa sekali ya Bu. Mungkin langsung saja, ini kan tahun ini Universitas Tidar itu membuka program magister ya, yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih Bu, semenarik apa prodi ini sehingga kita harus mencoba untuk daftar ke sini gitu. Oke, baik. Mengapa kita harus mendaftar di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tidar? Yaitu satu, unggulnya nih,
dekat ya Sobat Untidar, Iya, benar karena ini sekali. berada di Magelang, berarti ini dekat ya otomatis. Nah, selain dekat, ini juga murah SPP-nya, UKT-nya ya gitu ya kita menyebutnya. Kalau dibandingkan dengan program studi sejenis di lingkungan sekitar Jawa Tengah, UKT di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris masih lebih rendah jika dibandingkan dengan prodi sejenis, UKT dari prodi sejenis. Kemudian juga yang ketiga itu tentu saja pengajarnya berkualitas. Ya, Luar biasa, dokter-dokter dan juga profesor yang ahli di bidangnya. Kemudian juga kurikulumnya itu yang up to date. Karena kurikulum ini sudah kami sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di program studi magister di Amerika, Eropa, dan Australia. Kemudian juga ada nih keterampilan berwirausaha. Nah, itu juga Cocok karena ini juga mendukung visi Universitas Tidar. Iya. Begitu, Mbak. Oke, berarti ya keunggulannya pasti karena UKT-nya lebih murah ya Bu dibanding dengan kampus lain dan juga Iya, betul. dekat. Apalagi kalau bagi Sobat Untidar yang rumahnya berada di Magelang, sangat cocok nih kalau misal mau mencoba untuk mendaftar di program magister, program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, kira-kira program studi ini tuh lebih berfokus pada pengajaran atau riset atau dua-duanya nih Bu, bagi yang belum tahu nih, gimana? Iya, Mbak. Nah, ini Mbak, karena kami ini nanti outputnya adalah menjadi dosen atau guru, ya. Kemudian yang kedua peneliti, dan yang ketiga adalah edutechnopreneur. Nah, jadi kalau Sobat Untidar ingin melanjutkan studi di program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, jadi nanti Sobat Untidar akan bisa milih, Anda nanti akan mau jadi apa? Mau jadi dosen atau guru, nanti juga ini Anda akan menguasai dan juga implementasi pengajaran bahasa Inggris, kemudian melakukan riset inovatif dan teruji, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter dan multidisipliner, dan juga mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam menunjang pembelajaran bahasa Inggris serta berjiwa kepemimpinan pendidikan. Nah, kalau sebagai peneliti, nanti Sobat Untidar akan bisa menjadi peneliti bidang pendidikan bahasa Inggris yang menguasai metodologi penelitian, memahami problematika pendidikan bahasa Inggris, dan mampu mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam penelitian, serta memiliki kemampuan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam forum ilmiah dan juga jurnal berstandar nasional maupun internasional. Nah, kalau menjadi edutechnopreneur, otomatis Anda akan menjadi wirausaha di bidang pendidikan. Ya, jadi Anda akan mampu mengintegrasikan teknologi, kemudian mampu menerapkan pengembangan program, merancang, melaksanakan, mengevaluasi layanan pendidikan bahasa Inggris, dan inovasi bisnis bahasa Inggris berbasis teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, Ya, sangat begitu, Mbak. menarik sekali ya Iya, Bu terkait dengan yeay. fokus pengajaran ataupun risetnya, terutama dalam terkait pemecahan masalah ya Bu. Iya, betul. Terus kira-kira target mahasiswa dari program ini tuh siapa aja? Apakah hanya guru atau fresh graduate juga bisa nih Bu? Oh iya, target mahasiswa dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris ini adalah semua lulusan S1 atau D4 yang memiliki ketertarikan dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi siapa saja boleh asal sudah mengantongi ijazah S1, jurusan apapun, Oke. ataupun D4. Oh, Begitu, seperti itu. ya, Berarti Mbak. bukan hanya alumni S1 jurusan PBI aja ya Bu yang Iya. bisa mendaftar, tapi semuanya juga bisa mendaftar asalkan sudah memiliki ijazah S1 dan Iya. juga D4 ya Bu. Iya. Oke.
Nah, kira-kira dalam 5 tahun ke depan nih, arah pengembangan prodi ini tuh mau dibawa kemana, Bu? Oh iya, iya. Sini kami sebagai pengelola program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Tidar, otomatis kami akan menjangkau kerjasama, melaksanakan kerjasama dengan berbagai universitas baik negeri maupun swasta yang memiliki program studi sejenis, yaitu Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan juga universitas-universitas dalam kelompok Q100. Ya. Q100 kalau boleh tahu apa, Bu? Universitas-universitas yang memiliki kredibilitas tinggi di dunia. Wah, luar biasa. Mungkin bagi Sobat Untidar juga belum tahu nih Q100 itu apa. Iya, kami sedang merencanakan untuk bisa bekerja sama dengan Sydney University of Sydney. Namun demikian karena ada efisiensi ini belum kita lakukan. Harusnya ini program kami di tahun lalu. Kemudian tahun ini ada efisiensi. Nah, sangat memengaruhi ya, Bu. Ya, betul, sehingga kami baru bisa bertemu via Zoom. Oh, via Zoom saja. Iya, via Zoom. Oh ya, satu hal yang menarik, Mbak. Jika Sobat Untidar dan juga masyarakat halayak umum nih yang tertarik untuk melakukan studi lanjut di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, proses perkuliahan kita adalah hybrid. Jadi posisi dimanapun Anda akan tetap bisa kuliah karena kami menyediakan kelasnya blended hybrid ya. Jadi kalau ada yang datang oke, kalau mau online oke. Berarti milih atau gimana, Bu? Kelas kami dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada jadwalnya. Kalau bisa datang silakan datang. Kalau tidak bisa ada Zoom-nya. Oh, ada Zoom-nya. Iya, gitu. Jadi kita melaksanakan perkuliahannya seperti itu. Kami berada di ruang yang memiliki fasilitas untuk itu. Berarti bagi yang masih bekerja juga nggak apa-apa ya, Bu, nggak bakal terganggu gitu ya karena hybrid juga gitu. Betul. Nah, kalau misal nih kita ambil kuliah di S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Tidar, kira-kira seperti apa sih pengalaman belajarnya yang paling berkesan atau bakal jadi ciri khasnya nih kalau di PBI itu kayak gimana, apalagi di program magisternya gitu? Iya, Mbak. Ini saya juga melakukan wawancara dengan mahasiswa. Kami kan sudah memiliki mahasiswa tahun pertama di tahun 2024. 2024 ya, Bu? Jadi sudah ada angkatan pertama. Dan untuk pendaftaran yang sekarang itu untuk angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua, Saat kami melakukan evaluasi pembelajaran, input dari mahasiswa kami adalah bahwasanya kuliah di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris itu asik. Ya. Wah, luar biasa nih. Iya, asik. Dosennya asik, gak killer, enak, bisa guyon, tapi ilmunya masuk. Gitu ya. Itu sih yang dipengenin semua mahasiswa ya. Iya. Gak ketemu dosen killer dan juga pembelajarannya juga asik ya, Bu. Betul. Karena ini inputannya sudah S1, jadi kan pembelajaran yang kami terapkan itu kan sudah tidak seperti S1 lagi. Iya, nah betul. Sehingga mereka merasakan atmosfer pembelajaran yang asik tetapi akademik begitu ya. Tetap serius tapi asik juga. Iya, begitu, santai. Ya, ada santai. nyanyinya, ada diskusinya, ada curah pendapatnya, ada presentasinya, begitu. Dan itu yang menarik itu. Iya, benar sekali, sangat menarik. Ya. Nah, kalau di PBI ini berarti lebih banyak ke teorinya, praktiknya atau proyeknya atau sama aja nih? Seimbang gitu. Iya, seimbang. Karena kalau stratanya S2 itu sudah tidak lagi teori, tetapi mereka sudah implementasi. Ya, jadi makanya nanti para lulusannya akan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Penelitian. Gitu. Ya. Jadi entah itu penelitian pengembangan itu research and development (R&D), ataukah
jenis-jenis riset terbaru saat ini. Apakah itu narrative inquiry yang belum banyak, kemudian ada R&D, kemudian juga ada penelitian kuanti, kuali, dan juga mixed method yang nanti bisa dipilih oleh para mahasiswa sesuai dengan passionnya masing-masing. Oh, seperti Gitu. itu. Mungkin selaras juga dengan penjelasan Ibu, mau nanya nih Bu, kalau bentuk tugas akhirnya itu bentuknya tesis atau bisa proyek atau bisa dua-duanya gitu Bu? Oh, ya, sementara ini masih tesis, Mbak. Oh, masih tesis. Tetapi untuk bisa mengerjakan tesis ini, para mahasiswa bisa nih nanti berkolaborasi dengan dosen, kemudian mengajukan hibah-hibah yang berkaitan dengan tesis. Oh, Ya, salah satu hibah kami diterima di DRTPM kemarin, yang tahun ini. yang tahun 2025 2025 ini, Oh, oke. ya, dengan nama mahasiswa atas nama Mayo Wibo. Mayo Wibo. Oh, Ya, oke. gitu. Jadi nanti penyelesaian tesisnya akan lebih cepat. Oh, bisa seperti itu ya? Iya. Kemudian juga memang kurikulum kami itu didesain bahwasanya mahasiswanya bisa lulus dalam 3 semester. Kalau rajin. Kalau rajin, berarti kalau nggak rajin? Kalau nggak rajin, ya 4 semester. Ya, 4 semester gitu. Oh, oke. Maksudnya rajin itu karena nanti desain kurikulumnya itu teorinya hanya sampai di semester 2, kemudian di semester 3 itu sudah seminar proposal dan 1 mata kuliah teori saja. Sehingga nanti setelah selesai semester 3, mahasiswa sudah bisa langsung ujian tesis. Oh, seperti itu. Iya, jadi 3 semester selesai. Belum sampai ke semester 4, mereka sudah bisa menyandang gelar magister. Wah, luar biasa. Tapi ada syaratnya ya Bu, harus rajin. Oke, Iya. mungkin selain akademik nih Bu, kalau non akademik itu juga ada nggak kayak kegiatannya di program magister ini? Ya, sementara ini karena mahasiswa kami itu dari berbagai wilayah, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Wonosobo, ada juga yang dari Magelang dan sekitarnya, sehingga kegiatan mahasiswa sementara ini yang paling banyak bekerja di luar adalah praktik kewirausahaan. Praktik kewirausahaan. Iya, Oke. karena itu juga salah satu mata kuliah di semester 2, praktek kewirausahaan. Wajib ya Bu berarti itu? Iya, Oh, iya, wajib. oke. Kemudian saat praktek ini memang mereka berwirausaha. Dan yang mencengangkan ternyata para mahasiswa kami yang di angkatan pertama ini, usaha-usaha mereka omsetnya luar biasa. Oh iya Bu? Ya, omsetnya luar biasa. Ada yang sampai 16 juta, ada yang Banyak sudah banget. sampai 10 juta, begitu. Jadi saya juga, wah, luar biasa nih mahasiswanya. Jadi sebenarnya visi mengembangkan kewirausahaan sesuai visi universitas itu sudah tercermin sampai di bawah ini. Sudah terimplementasikan ya Bu? Sudah ada hasilnya, Iya. begitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini nih yang mungkin ditunggu-tunggu juga. Kalau semisal ada Sobat Untidar ataupun masyarakat lain nih yang tertarik untuk mendaftar, nah bisa dijelaskan nggak sih Bu sekilas soal jadwal pendaftarannya itu kapan, seperti apa, tata cara daftarnya gimana, biayanya, ya mungkin tadi sudah disinggung sedikit, tapi Iya. secara rincinya gimana dan lain-lain terkait hal teknis lainnya Iya. gitu. Ye. Ini Sobat Untidar dan juga masyarakat yang ingin melanjutkan studi lanjut di program studi magister pendidikan bahasa Inggris sampai hari ini, dari sekarang sampai tanggal 23 Juli itu masuk di gelombang 2. Ya, di gelombang 2 pendaftaran. Silahkan daftar, nanti ada di link di websitenya. Nah, ini nanti akan kami bagikan. Kemudian kalau sudah mendaftar, uang pendaftarannya adalah Rp300.000. Kemudian calon mahasiswa ini akan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini akan dilaksanakan secara online.
Jadi bisa dilaksanakan di mana saja. Mahasiswa bisa melaksanakan tes di mana saja. Begitu. Kemudian setelah tes tertulis, ada juga tes wawancara. Nah, tes wawancara ini nanti akan melihat keseriusan mahasiswa ini dalam melakukan studi lanjut. Ini nanti akan memetakan apakah mahasiswa ini akan mampu lulus tepat waktu, begitu. Apakah ada kendala-kendala nantinya dalam melaksanakan studi ini di Universitas Tidar. Kemudian setelah itu nanti akan ada pengumumannya itu individu, karena nanti kalau sudah masuk linknya, kemudian nanti akan bikin akunnya, dan akun itu akan nanti digunakan selama menjadi mahasiswa. Ya. Nah, kemudian komunikasi akan dilaksanakan via akun tersebut. Kemudian setelah nanti dinyatakan diterima, mahasiswa akan melaksanakan registrasi. Nah, pada saat registrasi ini nanti mahasiswa juga akan membayar SPP 4.500.000, kemudian SPI-nya 2 juta, kemudian dijumlah jadi 1 semester UKT Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Tidar itu 6.500.000 begitu. Tapi ada juga biaya yang hanya dibayarkan pada saat pertama kali masuk. Iya, begitu. Kemudian yang membedakan antara S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris ini adalah bahwasannya nanti akan ada matrikulasi khusus untuk mahasiswa magister. Ya, matrikulasi ini nanti dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan registrasi. Begitu, Mbak. Gitu. Ya. Oke, sudah sangat jelas sekali ya terkait teknisnya seperti apa, gimana cara mendaftarnya. Dan menurut saya juga itu memang UKT-nya masih terjangkau ya, Bu, dengan UKT 6 juta ya kalau nggak salah. 6,5. Oh, 6,5. Yeah. Nah, kalau untuk alumni Untidar ada potongan biaya nggak, Bu? Nggak ada ya, Bu? Iya, nanti sedang kami upayakan, barangkali nanti ini kami sedang menjalin kerjasama agar bisa ada beasiswa begitu, namun belum bisa sampai sekarang. Beasiswanya adanya hanya untuk yang KIP ya. KIP begitu. KIPK kuliah ini ya? Iya, KIPK ini. Tetapi ini juga ada kuota dari universitas. Oh, berarti universitas menyediakan kuota sendiri gitu ya, Bu, untuk beasiswa KIPK ini? Iya, ini campur dengan S1 karena kuotanya campur dengan S1. Berarti baru mau kerjasama dengan pihak luar terkait beasiswa betul ini. Pembiayaan akademik ini. Luar biasa ya. Berarti kalau misal ada yang mau mendaftar masih sambil kerja juga, nanti juga bisa kok karena sistemnya hybrid juga ya, Bu. Iya, tapi betul. Apakah berarti ada kelas malam juga ya, Bu, kalau misal hybrid gitu? Kelas kami itu dilaksanakan setelah jam kerja. Oh, memang setelah jam kerja. Iya, karena sebagian besar mahasiswa kami sudah bekerja. Ada yang sebagai guru, ada yang pengawas, ada juga karyawan perusahaan internasional begitu. Sehingga jam mata kuliahnya, jadwal perkuliahannya akan dimulai pukul 14. Pukul 14. Ya, ada juga yang dimulai pukul 14.30. Ya, begitu. Sehingga nanti selesainya sekitar jam 7 malam, Mbak. Oh, jam 7 malam. Iya. Ya, nggak terlalu malam juga sih, Bu, kalau iya, itu ya. tapi ada yang sampai jam 7 malam, ada yang sampai setengah 7, ada yang sampai jam 6. Oh, jam 6. Ya, berarti begitu. mungkin maksimal jam 7 malam ya, Iya, Bu? sebenarnya nggak jam 7 ya, 18.45. Oh, malah belum jam 7 itu. Nggak malam-malam amat, Bu, itu. Iya. Oke, nah mungkin ini nih mau saya tanyakan. Mungkin kan dari beberapa orang itu pasti ada yang ragu nih, Bu, untuk mengambil program magister nih. Nah,
dari pengalaman Ibu sendiri, apa sih yang bikin orang ragu untuk ambil magister ini, khususnya ya di program studi pendidikan bahasa Inggris nih mungkin? Iya, mungkin kalau yang ragu itu pertama, program studi magister pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tidar ini adalah prodi baru. Nah, mungkin karena ini baru masih ragu ya. Nah, kemudian ada juga yang ragu tentang akreditasinya. Iya. Karena prodi baru, otomatis kami mendapatkan akreditasi baik. Ya, baik. Nah, tahun ini kami akan mengajukan akreditasi kembali dengan target kami, ini Bapak Dekan kami menargetkan unggul ya. Tapi ya nanti kita akan lihat bagaimana akreditasinya. Bagaimana prosesnya gitu ya, Bu? Iya, begitu. Untuk tahun ini ya berarti targetnya atau? Akreditasi kami baik itu akan berlaku sampai 2026 Januari. Di bulan Januari. Tahun depan juga ya, Bu? Sehingga sebelum Januari itu harus sudah mengajukan dan harus sudah divisitasi. Begitu, sebelum akreditasinya habis. Seperti itu, oke, luar biasa. Nah, menurut Ibu nih, apa yang berubah setelah orang itu bisa lanjut program magister? Oh iya, dari pengalaman mahasiswa yang ada di kami, mereka memiliki apa ya, pride ya. Pride, ya tentu saja itu yang utama ya, Bu, terkait pride ini. Pride-nya, oh lo ini magister gitu ya. Pride-nya magister, begitu ya. Karena nanti ujiannya kami sedang menyiapkan ruang ujian khusus untuk magister, sehingga marwah magister itu terasa. Begitu. Seperti itu ya. Yang pertama pride-nya ya, Bu. Iya, pride-nya ada. Oke. Nah, terakhir nih, Bu, untuk menutup juga, apa sih pesan Ibu untuk Sobat Untidar atau semua orang yang di luar sana yang masih ragu buat lanjut S2 dan kenapa harus ambil S2 di Untidar? Untuk menegaskan nih, Bu. Oh iya, menegaskan saja ya. Nah, ini loh. Kalau ada yang dekat, kenapa milih yang jauh? Kan nanti LDR jadinya. Waduh. Kalau ada yang murah, kenapa milih yang mahal? Gitu ya. Gitu. Iya, toh di Universitas Tidar itu sudah universitas negeri. Begitu. Iya, betul begitu, sekali. Mbak. Oke, Ibu, luar biasa sekali. Dari tadi kita udah dengar nih banyak hal menarik soal program studi magister Bahasa Inggris Universitas Tidar, mulai dari alasan berdirinya, pengalaman belajarnya, sampai peluang karirnya dan teknis pendaftarannya itu seperti apa. Intinya buat Sobat Untidar ataupun kalian semua yang pengen lanjut ke jenjang magister, khususnya di bidang pendidikan bahasa Inggris, Universitas Tidar itu jadi pilihan ya gak cuma terjangkau, tapi juga punya kualitas dan juga suasana akademik yang mendukung banget pastinya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan insight yang sangat bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi juga bagi Sobat Untidar nih yang mau mendaftar ke program studi magister pendidikan bahasa Inggris dan juga yang masih ragu-ragu mungkin nanti udah nggak ragu lagi ya setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari Ibu ini. Dan buat Sobat Untidar yang masih penasaran, langsung aja cek informasi selengkapnya di website Untidar ataupun media sosial resmi lainnya. Saya Aknar Sabrina pamit undur diri, sampai bertemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.